Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Kenny Ajar Habilbina dengan NIM belakang 138. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Edge Hardware Indonesia. Baik, untuk anggota kelompok, kami terdiri dari Gilbert dengan NIM belakang 134, Sinta dengan NIM belakang 135, Anti dengan NIM belakang 136, Sabrina dengan NIM belakang 137, saya sendiri dengan NIM belakang 138, Pebio dengan NIM belakang 139, dan terakhir ada M. Randi dengan NIM belakang 140. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada profil singkat dari PT Edge Hardware Indonesia Tpk, yaitu adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan gaya hidup. Pada akhir 2016, perusahaan ini mengelola jaringan dari 129 toko retail di 34 kota besar di Indonesia. Dengan total area lantai toko yang lebih luas dari 336.000 meter persegi. Edge Hardware adalah salah satu jaringan modern terbesar dari bisnis retail perlengkapan rumah dan gaya hidup di Indonesia. Edge Hardware Indonesia adalah pemegang waralaba atau franchise merek Edge Hardware yang ditunjuk oleh Edge Hardware Corporation yang berbasis di Amerika Serikat. Di sini saya akan menjelaskan rasio-rasio keuangan PT Edge Hardware Indonesia. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemenuhan perusahaan terhadap kewajiban jangka pendek. Yang pertama ada current ratio 2022, yaitu 7,362749 atau 7,36%. Lalu current ratio 2023, 8,007136 atau 8,1%. Yang kedua ada quick ratio 2022, 3,872885 atau 3,89%. Lalu quick ratio 2023 ada 3,810510 atau 3,81%. Ketiga ada cash ratio 2022, yaitu 3,039436 atau 3,4%. Lalu cash ratio 2023 yaitu 3,198964 atau 3,20%. Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek. Yang pertama rasio solvabilitas 2022, ada total debt to total asset ratio yaitu 0,20291 atau 20,21%. Debt to total equity ratio yaitu sebesar 0,253276 atau 2533%. Lalu time interest earning ratio yaitu 17,320800 atau 17 kali. Lalu ada long term debt to equity ratio yaitu 0,129840 atau 12,98%. Lalu ada rasio solvabilitas 2023. Yang pertama total debt to total asset ratio yaitu sebesar 0,811434 atau 18,14%. Lalu total debt to total equity ratio yaitu 2,221649 atau 22,16%. Time interest earning ratio yaitu 23,355429 atau 23 kali. Yang terakhir long term debt to equity ratio sebesar 0,108780 atau 10,88%. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Di sini saya akan menjelaskan rasio aktivitas 2022. Yang pertama ada total asset turnover, yaitu sebanyak 0,08677 kali. Lalu ada receivable turnover sebanyak 1,493377 kali. Lalu average receivable collection period sebanyak 241 hari. Lalu inventory receivable sebanyak 1,31141 kali. Average day inventory 25,9 hari. Working capital turnover sebanyak 1,38055 kali. Yang terakhir, fixed asset turnover sebanyak 3,23415 kali. Sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rasio aktivitas PT Edge Hardware tahun 2023. Yang pertama, ada hasil perhitungan total asset turnover, yang berarti perputaran aktiva PT Edge Hardware selama setahun berputar sebanyak 1 kali. Yang kedua, ada hasil perhitungan average receivable turnover, yang berarti pengumpulan piutang PT Edge Hardware selama setahun berputar sebanyak 19 kali. Yang ketiga, ada hasil perhitungan average receivable collection period, yang berarti rata-rata piutang tertagih PT Edge Hardware adalah setiap 180 hari. Yang keempat, ada hasil perhitungan inventory turnover, yang berarti persediaan PT Edge Hardware selama setahun berputar sebanyak 1,4 kali. Yang kelima, ada hasil perhitungan average day inventory yang berarti persediaan bahan baku PT Edge Hardware disimpan di gudang sebelum dijual selama 251 hari. Yang keenam, ada hasil perhitungan working capital turnover yang berarti modal kerja PT Edge Hardware berputar sebanyak 1,5 kali dalam setahun. Yang ketujuh, ada hasil asset turnover yang berarti aktiva tetap PT Edge Hardware berputar sebanyak 4 kali dalam setahun. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Di sini ada rasio profitabilitas PT Edge Hardware tahun 2022. Yang pertama, ada hasil perhitungan gross profit margin, yang berarti setiap Rp1 penjualan PT Edge Hardware menghasilkan 0,483224 rupiah. Yang kedua, ada hasil perhitungan operating profit margin, yang berarti setiap Rp1 penjualan PT Edge Hardware menghasilkan 0,129545 rupiah laba sebelum bunga dan pajak. Yang ketiga, ada hasil perhitungan net profit margin, yang berarti setiap Rp1 penjualan PT Edge Hardware menghasilkan 0,099610 rupiah laba setelah pajak.
Yang keempat, ada hasil perhitungan ROA yang berarti setiap Rp1 total aktiva yang dioperasikan dari PTS Hardware akan diperoleh laba usaha sebesar Rp0,112996. Yang kelima, ada hasil perhitungan ROI yang berarti setiap Rp1 total aktif atau investasi yang dilakukan oleh PTS Hardware akan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,0868869. Yang keenam, ada hasil perhitungan ROE yang berarti setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan oleh PTS Hardware akan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,1088891. Selanjutnya, ada rasio profitabilitas PTS Hardware tahun 2023. Yang pertama, ada hasil perhitungan gross profit margin yang berarti setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp0,485832. Yang kedua, ada hasil perhitungan operating profit margin yang berarti setiap Rp1 penjualan PTS Hardware menghasilkan 0,131413 laba sebelum bunga dan pajak. Yang ketiga, ada hasil perhitungan net profit margin yang berarti setiap Rp1 penjualan PTS Hardware menghasilkan 0,1000353 laba setelah pajak. Yang keempat, ada hasil perhitungan ROA yang berarti setiap Rp1 total aktiva yang dioperasikan oleh PTS Hardware akan diperoleh laba usaha sebesar Rp0,129016. Yang kelima, ada hasil perhitungan ROI yang berarti setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan oleh PTS Hardware akan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,098523. Yang keenam, ada hasil perhitungan ROE yang berarti setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan oleh PTS Hardware akan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,128729. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebert MT dengan NIM 23500091134. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca common size dan juga angka indeks dari PTS. Dapat kita lihat dari tabel, terdapat beberapa akun yang memiliki perubahan secara signifikan. Di antaranya ada persediaan atau inventory, common size-nya meningkat dari 34,37% pada tahun 2022 menjadi 38,77% pada tahun 2023, menunjukkan bahwa persediaan menjadi bagian lebih besar dari total aset. Dengan angka indeks 105,47% mengindikasikan adanya peningkatan nominal persediaan dibandingkan tahun 2022. Hal ini bisa disebabkan oleh pembelian stok lebih banyak atau penjualan yang melambat. Selanjutnya yang kedua ada uang muka. Common size-nya turun dari 4,59% pada tahun 2022 menjadi 2,92% pada tahun 2023, menunjukkan proporsi yang lebih kecil dalam struktur aset. Dengan angka indeks 59,47%, penurunan signifikan ini mungkin disebabkan oleh pelunasan uang muka atau perubahan kebijakan pembelian. Selanjutnya yang ketiga ada hak usaha. Common size-nya turun dari 14,04% menjadi 11,52% pada tahun 2023, menunjukkan penurunan kontribusi terhadap total aset. Dengan angka indeks 76,74%, dapat diartikan penurunan nominal ini bisa disebabkan oleh amortisasi atau pelepasan aset tidak berwujud. Keempat, ada aset non-keuangan tidak lancar lainnya. Common size-nya meningkat dari 1,36% menjadi 1,88% pada tahun 2023. Dengan angka indeks 129,62%, kenaikan signifikan menunjukkan adanya penambahan investasi atau akuisisi aset jangka panjang. Yang kelima, ada piutang dari pihak berelasi. Common size-nya turun dari 0,08% menjadi 0,04% pada tahun 2023. Dengan angka indeks 43,81%, penurunan drastis ini mungkin karena pelunasan piutang atau penyesuaian nilai piutang. Selanjutnya ada pada liabilitasnya. Yang pertama ada utang pihak berelasi. Common size-nya naik dari 0,41% menjadi 0,61%. Dengan angka indeks 139,47%. Dalam artian kenaikan utang ke pihak berelasi mungkin untuk kebutuhan pendanaan jangka pendek. Yang kedua ada utang pihak ketiga. Common size-nya naik dari 1,21% menjadi 1,35% dengan angka indeks 106,55%. Dalam artian peningkatan utang ke pihak ketiga menunjukkan tambahan pinjaman. Juga uang muka pelanggan. Common size-nya turun dari 0,69% menjadi 0,59% dengan angka indeks 79,94%. Dalam artian penurunan uang muka dari pelanggan mungkin karena perubahan kebijakan penjualan. Yang keempat ada beban akrual. Common size-nya 0,95% turun ke 0,73% dengan angka indeks 72,12%. Dapat diartikan pengurangan beban yang belum dibayar atau efisiensi dalam pembayaran. Yang kelima ada liabilitas sewa jangka pendek. Common size-nya stabil dari 3,53% menjadi 3,57% dengan angka indeks 94,44%. Dapat diartikan pembayaran liabilitas sewa mendekati jatuh tempo. Yang keenam liabilitas jangka panjang atau utang sewa. Common size-nya turun dari 7,76% menjadi 6,20% dengan angka indeks 74,78%. Dapat diartikan penurunan signifikan mungkin karena pelunasan utang atau restrukturisasi utang. Akhir dari laporan posisi keuangan yaitu ada di ekuitas. Akun-akun yang perubahannya signifikan itu ada di saldo laba, common size-nya 65,55% menjadi 66,62% dengan angka indeks 95,01%. Dapat diartikan meskipun proporsi meningkat, nilai absolut laba ditahan menurun. Perusahaan mungkin melakukan distribusi dividen atau alokasi laba. Yang kedua ada tambahan modal di store, common size-nya naik dari 5,68% menjadi 6,08% dengan angka indeks 100% atau dapat dikatakan stabil. Dapat diartikan juga kenaikan proporsi menunjukkan penambahan modal di store tanpa perubahan nilai absolut, mungkin dari penerbitan saham baru atau konversi utang. Yang ketiga ada kepentingan non-pengendali.
common size-nya naik dari 0,55% menjadi 0,61% dengan angka indeks 102,57%. Dapat diartikan peningkatan kecil namun signifikan, mengindikasikan pertumbuhan bagian kepemilikan minoritas atau akuisisi anak perusahaan. Yang keempat ada total ekuitas. Common size-nya naik dari 79,79% menjadi 81,86% dengan angka indeks 95,92%. Dapat disimpulkan, proporsi ekuitas meningkat meski nilai absolut turun, menunjukkan penguatan struktur modal relatif terhadap total pasifa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi PTS Hardware Indonesia. Dapat dilihat dari penjualannya kan mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023. Untuk perhitungan laba kotornya, laba kotor pada tahun 2022 dibagi dengan penjualan pada tahun 2022 mencapai 48,32% dan laba kotor pada tahun 2023 dibagi dengan penjualan bersih pada tahun 2023 mencapai 48,58%. Untuk laba usaha pada tahun 2022 mencapai 12,95%. Untuk pada tahun 2023 mencapai 13,14%. Untuk laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2022 mencapai 12,14% dan pada tahun 2023 mencapai 12,52%. Berikutnya yaitu laba tahun berjalan pada tahun 2022 mencapai 9,95%. Untuk pada tahun 2023 mencapai 10,04%. Yaitu penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak, yaitu mencapai 0,047% pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 0,29%. Untuk total laba komprehensif pada tahun berjalan pada tahun 2022 mencapai 10,43% dan pada tahun 2023 mencapai 10,33%. Berikutnya yaitu total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik kepada kepentingan non pengendali, yaitu dengan total mencapai pada tahun 2022 mencapai 9,96% dan pada tahun 2023 mencapai 10,04%. Berikutnya laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik dan kepentingan non pengendali, yaitu pada 2022 mencapai 10,43% dan pada tahun 2020. Jelaskan raca common size di bagian aktiva. Pada bagian pertama dapat dilihat dulu yaitu aset lancar pada tahun 2022 mencapai 73,03%. Pada tahun 2023 terdapat sedikit kenaikan atau peningkatan yang tidak terlalu signifikan mencapai 0,95% dan pada tahun 2023 jadi mencapai 73,98%. Untuk di bagian aset lancarnya pada tahun 2022 tercatat 26,97% dan pada tahun 2023 tercatat 26,02%, yang terdapat sedikit penurunan sekitar 0,95%. Common size pasifa, di mana liabilitas pada tahun 2022 sebesar 20,21%, terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 18,14%. Dan di sisi ekuitas yaitu 2022 sebesar 70,79%, terjadi kenaikan pada tahun 2023 menjadi 81,86%. Slide ini menampilkan angka indeks aktiva tahun 2022 dan 2023. Garis biru mewakili tahun 2022 dengan indeks 100% sebagai common base. Garis orange menunjukkan perubahan pada tahun 2023 dengan beberapa aset mengalami kenaikan dan penurunan signifikan. Beberapa poin utama yaitu kas dan setara kas meningkat drastis hingga 92,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak berelasi mengalami penurunan tajam hingga properti investasi dan aset hak guna meningkat lebih dari 100%, menunjukkan adanya ekspansi aset tetap. Total aset tidak lancar sedikit menurun, sedangkan total aset lancar cenderung stabil. Slide ini menunjukkan angka indeks pasifa untuk tahun 2022 dan 2023. Garis biru mewakili tahun 2022 sebagai common base. Garis orange menunjukkan perubahan pada tahun 2023 dengan variasi yang lebih signifikan pada komponen pasifa. Beberapa poin utama yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga mengalami kenaikan lebih dari 130%, menunjukkan peningkatan kewajiban atau pendanaan dari pihak eksternal. Beberapa pos liabilitas seperti pendapatan diterima di muka tetap stabil di 100%, menandakan tidak ada perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ekuitas mengalami penurunan tajam sebelum kembali naik yang kemungkinan besar terkait dengan perubahan modal atau distribusi keuntungan. Yang terakhir ada common size. Dari laporan laba rugi, yang dijadikan angka persenan 100% adalah di penjualan bersih. Dapat kita lihat bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan antara tahun 2022 dan 2023, di mana beban pokok penjualan hanya menurun sekitar 0,20. Laba kotor juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Laba kotor hanya naik 0,26% juga. Sedangkan beban usaha turun sebanyak 0,4%. Laba sebelum pajak penghasilan naik sebanyak 0,42%. Laba tahun berjalan naik sebanyak 1,8%,
dan total laba komprehensif tahun berjalan turun sebanyak 0,1%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.